Alkitab menyatakan bahwa Tuhan melarang patung. Tapi yang kedua Tuhan menyuruh. Nah, sebenarnya pembicaraan ini saya tujukan untuk dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang Katolik sendiri, sehingga mengerti dasar-dasar Alkitabiah dan landasan-landasan mengapa gereja Katolik menggunakan patung dalam doa, dalam peribadatan. Yang kedua, Kristen non-Katolik atau malah non-Katolik agama lain, maka ini juga menjadi satu masukan input bahwa orang Katolik punya pertanggungjawaban ketika menggunakan patung di dalam peribadatan atau dalam doa. Pertama, saya akan paparkan fakta bahwa umat Katolik menggunakan patung atau ikon untuk berdoa. Sementara itu, ketika orang Katolik menggunakan patung dalam doa, di luar sana kadang-kadang ada tuduhan. Umat Katolik pertama melawan Alkitab, yang nomor dua orang Katolik menyembah berhala karena menggunakan patung. Gereja Katolik melawan Alkitab karena Alkitab sebenarnya melarang patung. Oke. Hal pertama yang harus kita tanyakan adalah apa kata Alkitab tentang patung. Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan melarang patung. Anda yang Katolik kaget ya. Keluaran 20 ayat 4 itu bicara mengenai larangan membuat patung. Catat ayatnya, Keluaran 20 ayat 4. Anda yang Katolik jangan shock ya. Keluaran 20 ayat 4 memang nasnya berbunyi seperti itu. Saya akan bacakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi kalimatnya sangat jelas, Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung, jangan bikin patung. Ayatnya ada, dan ayatnya memang berbunyi seperti itu. Artinya, hal pertama yang harus kita catat bahwa Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan melarang pembuatan patung. Tuhan melarang adanya patung. Namun hal yang kedua, ini menariknya saudara-saudari. Jadi dari Alkitab yang sama, dari kitab suci yang sama kita menemukan dua perintah. Yang pertama Tuhan melarang, tapi yang kedua Tuhan menyuruh. Nah, orang Katolik hore gitu, bersorak. Kalau tadi aduh, yang sekarang hore, Tuhan menyuruh membuat patung. Tidak hanya satu ayat, malah ada beberapa ayat dan yang saya tampilkan di sini pun hanya saya pilih 3. Sebenarnya lebih dari 3 ayat-ayat mengenai perintah Tuhan yang menyuruh umatnya membuat patung. Jadi Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Dan apakah itu benar-benar? Karena memang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, nanti saya susul yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama perintah pembuatan patung ular, saudara-saudari. Ada di Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ini jelas sekali perintahnya. Bilangan 21 ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, siapa? Tuhan. Buatlah ular tedung. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya akan lebih jelas lagi. Nah inilah cerita singkatnya dalam konteksnya. Jadi dari Bilangan 21 ayat 4, nyambung 5, 6 dan seterusnya. Saya akan naik sedikit mulai dari ayat 4 sehingga seluruh konteks ceritanya menjadi jelas. Setelah mereka bangsa Israel berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Lanjut ayat 6. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, yang tadi saya sampaikan,
Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9 bicara mengenai tindakan Musa yang melaksanakan firman itu. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yang nyuruh siapa? Ayat 8, berfirmanlah Tuhan, berarti Tuhan. Kemudian yang dibuat apa? Ular tembaga. Kalau ular tembaga itu artinya apa? Patung ular yang berasal dari bahan tembaga. Berarti dalam bilangan 21 ini jelas sekali Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Sangat jelas. Selanjutnya yang kedua, patung kerub kemah suci. Kerub itu apa? Kerub itu malaikat. Secara singkat seperti itu. Kerub itu malaikat, kemah suci itu apa? Tempat peribadatan orang Israel ketika mereka masih berada di padang gurun. Jadi mereka masih berputar-putar di padang gurun, kan mereka selama 40 tahun itu ya, muter-muter di padang gurun. Nanti dibuka, kenapa mereka harus 40 tahun berkeliling di padang gurun. Ada di YouTube-nya Katkit, 40 tahun itu di gurun ngapain. Nah, kemah suci tempat beribadat, tetapi ketika mereka masih berada di padang gurun. Belum ada bangunan permanen karena orang Israel baru tinggal di tenda-tenda, di kemah-kemah. Maka tempat ibadatnya pun kemah, namanya kemah suci. Kita lihat ada patung kerub atau patung malaikat di kemah suci. Lihat Keluaran 37 ayat 7. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas. Dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 2 kerub artinya 2 malaikat. Kalau 2 malaikat yang dari emas, artinya apa? Patung malaikat. Ini jelas sekali. Ini memang belum jelas bahwa Tuhan yang menyuruh, tetapi akan saya jelaskan bahwa ternyata memang itu perintah Tuhan. Nah, inilah gambar yang kita lihat di layar. Ini adalah gambar 2 kerub. Jadi 2 kerub, 2 malaikat yang kemudian digambarkan di ujung satu dan ujung lain, sayapnya ketemu. Jadi itu jelas patung malaikat. Kita lihat konteksnya. Mulai dari Keluaran 37 ayat 1 dan seterusnya. Besaleel, ini yang membuat bermacam-macam peralatan, membuat tabut itu dari kayu penaga. 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Tabut, tabernakel. Jadi ini pembuatan tabernakel. Tabut itu tabernakel. Ayat selanjutnya, ayat 3. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Kenapa harus dapat diangkut? Karena sekali lagi orang Israel pindah-pindah di padang gurun. Maka tabernakelnya pun tabernakel portable. Itu ceritanya. Selanjutnya ayat 6. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Berarti pada tutup tabernakel itu dibuat 2 patung dari emas, yaitu patung malaikat. Lihat gambar. Tadi dibuat kotak tabernakel, ada gelang-gelang. Gelang itu maksudnya untuk mengangkut. Ada kayu palangnya untuk mengangkut. Di atas tutupnya ada 2 kerub, yaitu 2 malaikat. Ini yang membuat Besaleel. Gampangnya tukang yang membuat segala peralatan untuk kemah suci. Loh itu kan berarti yang membuat manusia, Romo. Bukan Allah. Ayo kita lihat. Kita lihat. Perintah siapa pembuatan kerub ini? Perintah siapa pembuatan tabut alias tabernakel ini? Jawabannya ada di Keluaran 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Besaleel, tadi yang mengerjakan, dan Aholiab, satu orang lain, dan setiap orang yang ahli dibantu oleh ahli-ahli yang lain, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Perhatikan, pasang baik-baik telinga, tepat menurut
yang diperintahkan Tuhan. Saya besarkan dan saya ulangi, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Artinya, tukang-tukang atau para ahli tadi, termasuk yang paling utama Bezaleel tadi, membuat tabernakel dengan patung malaikat di atas tutupnya, atas perintah siapa? Perintah Tuhan. Itulah kenapa dikatakan tepat menurut perintah Tuhan. Artinya yang kedua ini menyatakan bahwa ternyata Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Sudah ada dua bukti, saudaraku. Bukti pertama menyuruh membuat patung ular yang asalnya di tembaga. Yang kedua, dua patung malaikat atau kerub yang asalnya dari bahan emas. Sudah ada dua. Satu lagi, sebenarnya ada lebih dari tiga, tapi saya hanya akan membuktikan satu lagi. Sekarang patung-patung bait suci. Bait suci itu apa? Tempat ibadah orang Israel untuk kurban setelah mereka sampai di tanah yang dijanjikan. Kalau tadi kemah suci, ini bait suci. Bait suci baru dapat dibangun pada zaman raja yang ketiga, yaitu Raja Salomo. Pada saat Saul belum ada bait suci, pada saat Daud juga belum ada bait suci, baru pada zaman Salomo bait suci dapat dibangun. Yang tidak banyak orang tahu sebenarnya adalah di dalam bait suci itu ada banyak patung. Jadi jangan dibayangkan bahwa tempat ibadatnya orang Yahudi steril dari patung. Secara gampang gambaran kita sekarang, bait suci lebih mirip dengan bangunan gereja Katolik dalam hal ada patung-patungnya. Gitu loh. Jadi ini info menarik saudara-saudari. Jadi kalau kita membaca bait suci, bait Allah, bait Allah, bait suci, itu di dalamnya itu ada banyak patung. Dan Alkitab sendiri memberi banyak kesaksian kepada kita. Jadi kalau sekarang ada tempat ibadat tanpa patung, lalu mengatakan ini yang benar, Katolik salah karena banyak patung. Bait Allah, bait suci, itu banyak patungnya. Tidak hanya patung kerub. Nanti kita akan lihat. Yuk segera kita lihat. Ini yang pertama, kita akan lihat dari kitab pertama Raja-Raja, bab 6, ayat 23 nyambung seterusnya. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya dua kerub dari kayu minyak. Masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Perhatikan, ada dua kerub. Ya, sudah ada, ini pertama ya. Lanjut, ayat 25. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukurannya dan sama potongan badannya. Kenapa disebut potongan badannya? Karena memang patung malaikat. Kerub itu malaikat. 26. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Selanjutnya, kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya. Sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang ke arah tengah rumah itu bersentuhan di ujungnya. Tadi lihat, bersentuhan di ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Ini bukan cerita mengenai kemah suci, ini bait suci atau bait Allah. Kalau pengen tahu cerita lengkapnya yang belum tahu sejarahnya seperti apa, silakan membuka YouTube-nya Katkit yang berjudul Alkitab 8 seri. Jadi buka YouTube-nya Katkit, kemudian buka yang berjudul playlist, itu yang berjudul Alkitab 8 seri. Saya ceritakan mulai dari perjanjian lama nyambung sampai perjanjian baru sebagai kronologi. Nanti akan jelas cerita ini. Kalau masih samar-samar, buka itu. Kalau sudah jelas, kita tinggal lebih enak mengikutinya. Ayat selanjutnya, saudara-saudari. Ayat 29. Dan pada segala dinding rumah itu, berkeliling ia mengukir. Perhatikan, mengukir artinya membuat patung. Ada ukiran, relief. Relief itu suatu patung. Lihat, gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Ayat 35. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma, dan bunga mengembang.
Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Gambar ukiran artinya patung sama saja. Meskipun tidak harafiah patung sekali, tapi bukan 2 dimensi, tapi ada dimensi 3. Sekarang kita lihat pada bab yang ke-7, masih kitab yang sama, 1 Raja-Raja, ayat 28 dan seterusnya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya, dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada apa? Singa, lembu, dan kerub. Dan demikian juga pada bingkai itu, di sebelah atas dan di sebelah bawah, singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Apa artinya singa dan lembu di situ? Bukan berarti hewan beneran, tetapi patung singa, patung lembu, dan patung kerub alias patung malaikat. Kalau di kemah suci tadi hanya ada kerub, 2, di bait suci yang sudah menetap, yang sudah dalam bentuk bangunan, ada patung singa, ada patung lembu, ada patung malaikat, ada patung pohon kurma, ada patung bunga. Artinya, bait suci banyak patung. Mungkin Anda yang mendengar malam hari ini mungkin baru, oh ternyata begitu ya? Ya, ternyata begitu. Jadi jangan salah sangka, tempat ibadatnya orang Israel yang paling suci yaitu bait Allah penuh dengan patung. Apakah Tuhan berkenan dengan pembuatan seperti itu? Artinya ini kan yang membuat Salomo. Kalau Tuhan tidak cocok dengan buatan itu, maka Tuhan akan mengatakan, kamu sesat, mengapa kamu buat patung, rombak semua. Seharusnya demikian kata Tuhan. Tetapi kemudian cerita berlanjut setelah bait suci selesai dibuat dengan segala macam patung-patungnya tadi itu, seperti apa sikap Tuhan? Apakah Tuhan berkenan? Dijelaskan dalam kitab pertama Raja-Raja bab 9 ayat 1, 2, dan 3. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan, sudah selesai ya, berarti ada banyak patung tadi itu ya. Ayat 2, maka Tuhan menambahkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Firman Tuhan kepadanya, ayat 3. 1 Raja-Raja 9 ayat 3, bagaimana firman Tuhan? Ditolak atau diterima rumah Tuhan atau bait suci tadi, beserta dengan patung-patungnya tadi. 1, 2, 3, cilubah. Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Ini firman Tuhan. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini. Dan seterusnya. Artinya Tuhan berkenan dengan segala patung-patung yang dibuat dalam bait suci tadi. Jadi ada 3 bukti. Saya pilih saja 3 bukti, ada lebih dari itu. Alkitab memuat suatu keterangan bahwa Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Lalu kita bingung. Lo disuruh atau dilarang? Dilarang atau disuruh? Katanya tadi nggak boleh bikin patung, kok sekarang patung bertebaran di mana-mana? Inilah saudara-saudari, perlunya belajar Alkitab, mendalami dengan ajaran yang benar dan dengan tafsiran yang benar. Bukan mendengarkan penuduh-penuduh yang tidak jelas, yang mengatakan sesat itu patung, berhala itu patung, Alkitab melarang patung. Iya memang betul, ada larangan membuat patung, tetapi juga ada suruhan atau perintah membuat patung. Di sini kita dibuat koplak sebenarnya. Bagaimana mungkin firman Tuhan yang sama, dalam kitab yang sama, ada 2 perintah yang berbeda. Bukankah ini membingungkan? Ya, ini membingungkan untuk orang yang tidak tahu membaca isi Alkitab. Atau hanya menggunakan ilmu 2 comotologi dan cocokologi. Tidak menggunakan ilmu tafsir atau hermeneutika atau ilmu eksegesis yang tepat dan benar. Ini sudah membingungkan di sini. Kalau orang umum membaca bingung. Di sini ditemukan dilarang kok, di sana ditemukan diperintahkan atau disuruh. Dan bisa-bisa orang yang membaca bisa kehilangan iman. Ini Tuhannya tidak konsisten, Tuhannya mencela-mencela, Tuhannya tidak jelas. Nanti dulu, cara membaca Anda yang tidak jelas, bukan Tuhannya. Yuk kita dalami ya. Kita lihat. Bagaimana ini didamaikan atau bagaimana ini solusi ditemukan. Pertama yang akan saya ajak kita lihat adalah, tadi kan ada perintah, ada larangan sebelumnya ya, Keluaran 20. Yuk kita lihat. Keluaran 20 ayat 4 itu konteksnya apa?
Tadi itu kan hanya satu ayat yang dicomot. Keluaran 20 ayat 4 kan dicomot begitu saja. Jangan membuat patung bagimu. Dan ayat ini cukup banyak digunakan untuk tanda petik. Mendebat atau bahkan menyerang gereja Katolik. Gereja Katolik salah. Gereja Katolik sesat. Gereja Katolik menyembah berhala. Tuh lihat Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat patung bagimu. Satu ayat itu punya konteks. Konteks artinya ruang lingkup ayat itu sambungan narasi satu dengan yang lain. Kaitan. Karena ayat yang satu tidak lepas dari ayat yang lain. Maka pertanyaan yang harus diajukan adalah apa konteks Keluaran 20 ayat 4? Apakah memang betul melarang pembuatan patung dalam arti harafiah semua patung atau ada hal yang lain konteks yang dibicarakan dalam Keluaran 20 ayat 4? Karena kalau kita hanya mengutip satu ayat kan memang itu berarti semua patung kan? Perhatikan, kalau kita hanya mengutip satu ayat Keluaran 20 itu lepas dari ayat yang lain. Kutip begitu saja, prok nih. Berarti ini gereja Katolik sudah melanggar ayat ini. Jangan membuat bagimu patung. Kalau hanya ngan hiji, kalau bahasa Sunda, bahasanya orang Bandung. Kalau hanya satu ayat ini, itu yang namanya metode comotologi. Comotologi itu asal comot ayat, prok dikasih. Nah itu banyak di luar sana yang menggunakan ilmu comotologi. Konteksnya dong bro, yuk kita lihat yuk. Kalau mau lihat konteks naik sedikit turun sedikit. Maka kita awali dari Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan mulai dari ayat 2, ada konteksnya. Bukan hanya ayat 4, tapi ayat 2, 3, 4, sampai pada 5 sekurang-kurangnya. Kita lihat konteksnya. Saya ulangi, saya tampilkan ya. Lihat, didalami, mulai sedikit-sedikit ya. 2, 3, 4 yang dikutip comotologi tadi, lalu 5. Itu konteksnya apa? Yuk kita lihat. Saya jejerkan sekarang. Ayat 3, 4, dan 5. Saya peras sehingga Anda bisa melihat dalam satu tayangan. Keluaran 20, ayat 3, 4, dan 5 ini konteksnya. Tidak bisa ayat 4 dicabut begitu saja, tapi ada konteksnya. Konteksnya begini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Perhatikan bahwa yang dikontekskan dalam ayat ini adalah Allah lain. Ayat 3, perhatikan. Allah lain. Ayat 4 baru bicara soal patung. Ayat 5 bicara soal menyembah. Artinya kita harus lihat konteks pada zaman Keluaran. Keluaran ini paling kurang kan 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu paling kurang Keluaran ini. Atau 3.300 tahun yang lalu. 1.300 tahun sebelum Tuhan Yesus. Konteksnya adalah ketika zaman itu semua sesembahan itu dipatungkan. Kita lihat begini. Jadi yang dibuat jangan, kata jangan atau larangan itu tidak bisa hanya dicomot ayat 4. Larangan yang jangan itu 3 kali. Jangan ayat 3, jangan ayat 4, jangan ayat 5. Dan itu merupakan satu kesatuan konteks. Bukan bisa dicomot bagian tengah saja ayat 4, yang lain diabaikan. Jadi ini keseluruhannya adalah jangan ada Allah lain. Jadi konteks bicaranya ketika mulai dari ayat 2 lebih jelas. Akulah Tuhan Allahmu. Aku ini Tuhanmu. Aku ini Allahmu. Maka jangan ada Allah lain. Apalagi kamu patungkan Allah itu. Apalagi kamu sembah Allah yang lain itu. Maka konteksnya jelas Keluaran 20 ayat 3, 4, dan 5. Jangan ada Allah lain yang kamu patungkan. Lalu kamu sembah patungnya Allah lain itu. Jadi ini konteksnya bukan semua patung. Kalau orang membaca, ini semua patung. Itu namanya menggunakan ilmu comotologi, memotong ayat, mencomot ayat, mengabaikan kaitan dengan ayat yang lain.
larangan ini yang dibicarakan adalah larangan menyembah Allah yang lain yang dipatungkan kemudian disembah. Jadi patung sesembahan Allah yang lain. Patung Allah yang lain untuk tujuan disembah. Itu yang dilarang. Itulah kenapa patung ular tembaga tidak ada masalah. Untuk disembah atau tidak patung ular tembaga? Tidak. Patung kerub yang pada di kemah suci tadi ketika kita membaca tadi, patung kerub patung malaikat. Makanya boleh untuk disembah atau tidak? Tidak. Allah lain atau tidak? Tidak. Patung bukan patung. Patung tapi bukan Allah lain dan bukan untuk disembah. Bait suci. Makanya di bait suci ada patung kerub, malah ada patung singa, ya, ada patung lembu. Apakah singa itu Allah lain? Bukan. Patung atau bukan? Patung. Disembah atau tidak? Tidak. Maka ketika kita perhatikan konteks lengkapnya, orang yang mengatakan patung semua dilarang, gagal paham mengenai isi Alkitab. Sebab justru di dalam bait suci sendiri ada banyak patung. Jadi membacanya yang keliru, bukan ayatnya yang keliru, bukan perintah Tuhannya yang keliru, bukan Tuhannya yang pelin-pelan. Tapi kamu membacanya merem. Ilmunya kurang, gagal paham, fokusnya tidak sampai, hanya pakai ilmu comot-comot ayat. Itu cerita yang sebenarnya, saudara-saudari. Asik sebenarnya bicara soal patung ini kalau sudah menggunakan ilmu apologetika seperti ini, saya senang. Yang terakhir setelah kita jelas, ini tadi semua landasan Alkitabiah. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara dua. Apakah disuruh atau dilarang. Tidak ada pertentangan. Karena yang dilarang patungnya Allah lain yang disembah. Menyembah Allah lain dengan dipatungkan dengan tujuan untuk menyembah Allah lain itu. Tidak ada pertentangan. Artinya kalau ditanya, Tuhan melarang membuat patung atau tidak? Tidak. Kalau hanya patungnya. Kalau hanya patungnya. Tapi patung dalam kerangka tertentu itu yang dilarang. Dalam kerangka Allah lain dan untuk sesembahan. Jadi bikin patung itu tidak ada masalah. Tidak ada langgaran kepada Alkitab. Clear ya? Sip. Terakhir, ajaran gereja Katolik seperti apa mengenai patung. Sangat jelas dalam KGK. Katekismus Gereja Katolik, saya kutip mulai dari 2129, 2129, lalu nyambung beberapa poin ke belakang. Saya akan cepat untuk menyampaikan. Sebenarnya sudah diulas dengan sangat bagus dalam KGK. Saya menambahkan di bagian depan tadi landasan Alkitabiahnya. KGK 2129. Perintah Allah melarang tiap-tiap lukisan tentang Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Buku Ulangan menjelaskan, karena kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, hati-hatilah supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Jadi penyembahan tadi itu yang dilarang. KGK 2130. Namun demikian, namun di dalam perjanjian lama Allah sudah menyuruh ya, Allah sudah menyuruh dan mengizinkan pembuatan patung yang sebagai lambang harus menunjuk kepada keselamatan dengan perantaraan sabda yang menjadi manusia. Sebagai contoh, ular tembaga, tabut perjanjian, dan kerub. Saya masih menambahkan patung-patung di bait suci tadi itu. Selanjutnya, 2131. Berkenaan dengan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia, Konsili Ekumene ke-7 di Nikea tahun 787 membela penghormatan kepada ikon atau gambar yang menampilkan Kristus atau juga Bunda Allah, para malaikat dan para kudus, melawan kelompok ikonoklas. Dengan penjelmaan manusia, Putra Allah membuka satu tata gambar yang baru. Jadi sebenarnya saudara-saudari, di dalam gereja, ini sebelum perpecahan dengan ortodoks ya, pecah dengan ortodoks namanya skisma besar, itu baru 1054. Ini masih satu gereja ya. Ortodoks dan Katolik masih satu dan memang sikapnya sama. Pada konsili yang ketujuh yang disebut konsili Nikea pada tahun 787. Dulu ada satu kelompok dalam gereja, ya gereja Katolik sekaligus Ortodoks karena masih satu, namanya kelompok ikonoklas.
pahamnya disebut ikonoklasme. Ikonoklasme dari kata ikon, imago, gambar, image, termasuk patung. Saya tadi katakan kalau bahasa Latin semuanya disebut image, imago. Jadi semuanya imago, imaginis, sama. Mau gambar, mau patung, mau relief, itu sama disebut imago atau ikon yang sekelompok orang itu menolak. Maka gereja menyatakan sikap. Jadi sebenarnya penolakan terhadap patung, terhadap gambar, terhadap ikon sudah ada di dalam gereja Katolik atau gereja Ortodoks tahun 700-an, abad ke-8 sudah ada. Tapi gereja menegaskan itu pandangannya keliru, yang benar ini. Karena Alkitab tidak melarang, malah tadi kan dikatakan menyuruh dan mengizinkan. Ini keterangan mengenai KGK 2131. Kapan-kapan kita bicara sejarah mengenai konsili-konsili ekumene yang menarik juga. Macam-macam ajaran sesat. Jadi sebenarnya sedikit menyimpang tapi tambahan, ada banyak pendapat-pendapat yang sekarang kayaknya baru, sebenarnya sudah muncul dari lama sekali. Sudah ada. KGK 2132. Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Yang dilarang patung Allah lain. Nah, jelas ya, berarti tidak bertentangan. Tidak melawan Alkitab dan tidak menyembah berhala. Lanjutannya, karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Itu kanon dalam Konsili Nikea tadi. Kanon berarti keputusan. Jadi kalau kita menghormati gambar, ini istilahnya gambar ya. Sekali lagi ada kekurangan istilah karena gambar itu image, imago dalam bahasa Latin. Jadi kata patung tercakup dalam kata gambar ya. Ya, jadi nanti jangan salah, loh kok itu kok ngomongnya gambar, Romo? Ya patung juga termasuk di dalamnya. Saya ulangi lagi, imago mencakup gambar dan semuanya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi sebenarnya menghormati imago, saya pakai Latinnya saja, berarti menghormati pribadi yang dibuat imagonya. Jadi kalau kita menghormati patungnya Bunda Maria, bukan patungnya toh, tapi yang dibalik itu Bunda Marianya atau Baginda Yesus, bukan patungnya itu sendiri, tapi yang dibalik yang digambarkan itu. Nah itu. Berikutnya ini penting dicatat, penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang khidmat, bukan penyembahan. Ini dibedakan sekali. Penghormatan bukan penyembahan. Menghormati tidak sama dengan menyembah. Kalau saya menghormati Pak Presiden, saya tidak menyembah Pak Presiden. Saya hormati Pak Presiden karena tokoh penting. Pak Gubernur karena tokoh penting. Bunda Maria karena tokoh penting. Malaikat karena tokoh penting. Tuhan Yesus tokoh maha penting. Dan bukan patungnya itu yang kita sembah tentu saja. Karena apa? Kalimat terakhir, penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Jadi gereja Katolik itu sangat pilah mengajarkan mengenai patung. Terakhir, kutipan dari Santo Thomas Aquinas. Penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda. Tetapi hanya sejauh mereka itu gambar-gambar yang mengantar kepada Allah yang menjadi manusia. Gerakan yang mengarahkan ke gambar sebagai gambar tidak tinggal di dalam ini, tetapi mengarah kepada Dia yang dilukiskan di dalam gambar itu. Agak ruwet kalimatnya karena kalimat filosofis. Intinya, kalau kita memakai gambar, sekali lagi imago termasuk patung, bukan untuk demi patungnya itu, tapi menuju pada yang dipatungkan, yang digambarkan. Bukan sebagai benda, tetapi pribadi yang dibalik itu semua. Kesimpulan, pertama, Alkitab tidak melarang adanya patung. Buktinya jelas, Tuhan mengizinkan. Nomor 2, patung yang dilarang adalah patung Allah lain untuk disembah. Nomor 3, maka patung yang untuk penghormatan dan membantu kita berdoa diizinkan. Sebagaimana patung ular tembaga diizinkan, patung kerub diizinkan, dan berbagai patung dalam bait suci diizinkan. Kalau demikian saya tutup, bahwa gereja Katolik sungguh-sungguh setia pada Alkitab. Dan malah menjadi ketahuan siapa yang membaca Alkitab secara sembarangan. Bukan gereja Katolik tentu saja. Karena gereja Katolik
justru setia pada konteks, pada isi, pada penafsiran, dan wahyu dari Tuhan yang disampaikan dalam Alkitab. Kalau demikian, terakhirnya adalah ketahuan kan ya, yang menggunakan comotologi ayat, tentu saja bukan gereja Katolik. Shalom alaikum.